Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Di video kali ini gue bakal membahas tentang Fantasy Premier League ya guys, FPL, karena udah di request nih sama dua sahabat gue, Adrian dan Mas Suryo. Jadi mari aja kita bahas guys, persiapan menuju game week 5. Kita mulai guys. Oke guys, pertama-tama gue pengen memperlihatkan dulu nih formasi gue di game week 4 ya guys. Gue pakai wildcard karena waktu itu Cristiano Ronaldo dipastikan pindah kan ya guys, dari Juventus ke Manchester United. Otomatis peran dari Bruno Fernandes yang saat itu gue punya itu akan tergerus, khususnya dari segi eksekutor penalti ya guys. Karena kita tahu Ronaldo dan Bruno Fernandes itu kan juga satu tim di timnas Portugal, dan di situ eksekutor penaltinya adalah Ronaldo. Sehingga udah dipastikan Ronaldo yang akan nanti ngambil jatah eksekutor penalti Manchester United. Otomatis gue mikir langsung aja lah rombak tim, makanya gue pakai wildcard. Di sini kiper gue kiper sejuta umat ya guys, gue pakai Sanchez, dan formasi awal gue adalah 4-3-3. Di belakang gue ngandalin backnya adalah Trent Alexander-Arnold, Martial, Anthony Rudiger, dan satu lagi Kieran Tierney. Terus di tengah gue ngandalin Mohamed Salah, Diogo Jota, sama satu lagi Ferran Torres. Gue punya satu lagi gelandang andalan Rafinha, tapi game week 4 gue cadangin ya guys. Terus di depan gue pakai striker Romelu Lukaku, Raul Jimenez, dan Dominic Calvert-Lewin. Tapi DCL kita tahu menjelang pertandingan bahwa udah dipastikan sama Rafael Benitez DCL ini bakal absen selama 2-3 minggu ke depan. Otomatis ketika DCL nggak main, pemain cadangan pertama gue yang naik adalah Livramento gitu. Nah dia juga clean sheet gitu. Jadi ini formasi gue game week 4, 91 poin, dan sekarang peringkat gue di 125 ribuan dunia ya guys. Nah, gimana untuk formasi game week 5? Ini formasi game week 5 gue guys. Gue sekarang cadangin Ferran Torres. Kenapa? Karena dari awal gue udah tahu risiko beli pemain Manchester City kan. Lo semua juga paham kan bahwa Pep Guardiola nih sering banget melakukan rotasi pemain. Dan gue nggak ekspektasi Ferran Torres bakal dimainin di Liga Champions setengah pekan. Tahu-tahu dia jadi pemain inti. Gue punya feeling nih di pertandingan game week 5 Torres malah bakal dicadangin. Oleh karena itu gue taruh dia juga di bench. Gue naikin Rafinha. Dan formasi gue seperti ini guys. Mungkin banyak yang bertanya, kok bisa lo yang punya Martial dari awal gitu? Dan kemarin langsung 13 poin karena 2 assist kan. Jadi gue bakal ngebahas kenapa gue beli Martial dan juga Raul Jimenez, dua pemain Wolves. Jadi Wolves ini guys, itu punya pertahanan yang super kuat. Terlepas dari 3 pertandingan pertama mereka selalu kalah 0-1, tapi Wolves itu terancam big chance atau peluang matang dari lawan itu hanya 1 kali per 120 menit. Itu menjadi catatan terbaik setelah Manchester City dan Brentford yang sama-sama terancam 1 peluang matang dari lawan per 180 menit. Nah, sebetulnya saat melakukan wildcard, gue tuh pengen ngambil Nelson Semedo guys, dimana dia tuh lebih maju ke depan, bantu serangan, dan bahkan sampai masuk ke kotak penalti. Tapi harga yang bersahabat adalah Martial. Dan terbukti kemarin Martial itu malah nyiptain 2 assist kan guys, dan harganya sangat bersahabat. Baru naik 0,1, sekarang harganya 4,6. Terus Martial sekarang menjadi pemain Wolves dengan jumlah crossing terbanyak guys, 23. Dimana crossing ini menurut gue membuat kans seorang pemain tuh lebih besar untuk menciptakan assist gitu. Makanya sekarang gue jadi starter. Lalu kenapa Raul Jimenez? Nah, menurut gue guys, pemain yang kita pilih di FPL itu harus yang sering melakukan tembakan. Striker yang paling banyak melakukan tembakan musim ini di Liga Inggris adalah Michail Antonio, striker West Ham. 18 tembakan, 15 diantaranya di dalam kotak penalti. Nah, Raul Jimenez itu adalah striker nomor 2 dengan jumlah tembakan terbanyak guys. 13 kali, 12 diantaranya dilepaskan di dalam kotak penalti. Memang berbanding 180 derajat soal konversi golnya, Jimenez masih 0, sedangkan Michail Antonio udah cetak 4 gol. Tapi dengan Jimenez menjadi eksekutor penalti Wolves, gue optimistis tinggal keran golnya terbuka, itu semua akan ngalir. Makanya gue berharap Jimenez pekan ini bisa cetak gol guys. Untuk kapten, di antara Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, dan Mohamed Salah, siapa nih menjadi kapten? Nah, balik lagi kita bahas soal tembakan guys. Mohamed Salah dan Romelu Lukaku itu sama-sama melepaskan 1 tembakan per 22,5 menit. Sedangkan Ronaldo melepaskan 1 tembakan per 15 menit. Dari statistik tersebut memang kelihatannya Ronaldo yang bakal lebih garang nih di game week 5. Tapi kita juga mesti lihat siapa lawannya.
Ronaldo sama Lukaku sama-sama bakal melakoni laga tandang. Ronaldo melawan West Ham dan Lukaku melawan Spurs, dimana peluangnya menurut gue lebih berat dibandingkan Mohamed Salah yang bermain di Anfield menghadapi Crystal Palace. Dan Ronaldo udah cetak 2 gol, Lukaku 3 gol. Nggak ada di antara mereka yang menciptakan assist. Sedangkan Mohamed Salah udah nyiptain 3 gol dan 2 assist. Jadi menurut gua kan Salah untuk menciptakan gol dan assist itu lebih besar di game week kelima ini, sehingga gua kaptenin Mohamed Salah. Gimana menurut lo guys? Siapa kapten lo pada game week kelima ini? Dan adakah masukan buat Bang Yenta Muda untuk video FPL selanjutnya? Boleh banget langsung sampaikan di kolom komentar. Dan buat lo yang merasa video gue bermanfaat, boleh langsung klik like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, boleh langsung klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya buat tahu update terbaru dari video Bang Yenta Muda. Thank you ya guys udah nonton video gue sampai akhir. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dadah.